Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi kita di channel Inan Aris Sungkai, indahnya berbagi. Oke, baiklah, pada video kali ini kita masih akan membahas tentang seleksi P3K 2021 ya. Nah, apa yang mau kita bahas pada video kali ini yaitu tentang tahapan materi dan kisi-kisi tes seleksi P3K 2021 ya. Tentunya 2021 sudah semakin dekat ya. Oleh karena itu kita selalu harus update, harus selalu mencari informasi tentang seleksi P3K 2021. Nah, sebelum kita pembahasannya lebih lanjut ya, untuk teman-teman semua, Bapak Ibu semua yang saya hormati, saya mohon untuk silahkan di subscribe dulu ya channelnya, kemudian nyalakan loncengnya. Kenapa? Agar nanti ketika saya ada video-video berikutnya, Bapak Ibu teman-teman semua akan mendapatkan notifikasinya. Dan mudah-mudahan di video selanjutnya kita akan membahas tentang soal-soal ya. Kita akan belajar bersama soal-soal untuk seleksi P3K. Oleh karena itu sekali lagi jangan lupa di subscribe channel ini, kemudian dinyalakan lonceng notifikasinya untuk berlangganan gratis ya. Gratis tanpa bayar. Oke, setelah ini kita lanjut saja ke pembahasannya, yaitu tentang tahapan ya seleksi P3K. Apa saja atau bagaimana tahapan seleksi P3K itu ya, bahwa tahapan-tahapan seleksi P3K itu ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu seleksi administrasi ya. Kemudian setelah seleksi administrasi ada seleksi kompetensi yang kedua ya. Kemudian seleksi yang ketiga yaitu wawancara ya. Nah, wawancara di sini bentuknya tertulis ya, bukan langsung dengan seseorang atau siapa itu ya. Bentuk wawancaranya adalah wawancara tertulis. Jadi bentuknya soal-soal, nanti kita memilih jawaban dan jawabannya, opsi jawabannya tidak ada yang salah, hanya poinnya yang berbeda ya. Nah, ini 3 tahap untuk seleksi P3K ya, seleksi administrasi, seleksi kompetensi, dan wawancara. Nah, selanjutnya yang berkaitan dengan seleksi administrasi. Nah, apa sih seleksi administrasi yang dimaksud? Ya, seleksi administrasi yang dimaksud adalah seleksi terhadap kelengkapan persyaratan administrasi atau dokumen pelamar. Jadi dokumen Bapak Ibu ya, persyaratan-persyaratannya yang nanti diunggah ke portal pendaftaran seleksi P3K. Setelah pendaftaran ditutup, itu nanti akan diseleksi dan diverifikasi oleh panitia ya. Apabila memenuhi persyaratan, maka dinyatakan lulus administrasi. Nah, setelah dinyatakan lulus administrasi atau seleksi administrasi, maka nanti ada tahapan yang kedua tadi ya, yaitu tahapan seleksi kompetensi. Nah, seleksi kompetensi di sini pelaksanaannya adalah dalam bentuk tes ya, tes mengerjakan soal ya, mengerjakan soal-soal yang nanti akan menggunakan sistem CAT atau menggunakan komputer ya Bapak Ibu ya. Nah, dalam seleksi kompetensi ini ada beberapa bidang kompetensi yang akan diujikan kepada peserta seleksi. Yang pertama yaitu kompetensi teknis ya. Kemudian yang kedua kompetensi skolastik.
Yang ketiga ada kompetensi manajerial. Kemudian yang keempat ada kompetensi sosiokultural, ya. Nah, jadi ada empat ini ya, empat kompetensi yang nanti akan menjadi bahan untuk seleksi kompetensi. Nah, kemudian setelah kita mengikuti seleksi kompetensi dan memenuhi nilai ambang batas yang telah ditentukan tentunya oleh panitia seleksi ya, maka kita nanti juga akan mengikuti tahapan wawancara ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, wawancara di sini bentuknya tertulis ya, bentuknya tertulis, kita menjawab pertanyaan-pertanyaan ya. Pertanyaan-pertanyaan tertulis kita jawab juga menggunakan komputer atau sistemnya CAT ya. Nah, inilah tahapan-tahapan ya seleksi P3K 2021. Oke, selanjutnya yang berkaitan dengan materi seleksi kompetensi apa saja ya. Nah, tadi sudah disebutkan ya, seleksi kompetensi itu ada beberapa ya. Yang pertama yaitu tentang kompetensi teknis. Nah, apa sih kompetensi teknis itu? Kompetensi teknis itu adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Nah, maksudnya kompetensi teknis ini adalah kompetensi yang kita miliki yang sesuai dengan teknis jabatan kita. Jadi kalau kita guru, maka kompetensi teknisnya tentunya itu berhubungan dengan guru ya, berhubungan dengan mengajar dan lain sebagainya. Nah, itu kompetensi teknis. Kemudian tadi ada kompetensi manajerial ya. Kompetensi manajerial itu adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Jadi dalam kompetensi manajerial ini kita diharapkan mampu memenuhi standar-standar yang berkaitan dengan manajerial ya. Itu yang kedua, kompetensi manajerial. Kemudian ada juga kompetensi sosiokultural ya. Nah, kompetensi sosiokultural itu adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika dan nilai-nilai moral, emosi dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan dan memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan. Nah, inilah yang dimaksud dengan kompetensi sosiokultural. Nah, selain 3 kompetensi tadi, ada tambahan yaitu tentang tes bakat skolastik atau kompetensi bidang skolastik. Apa itu tes bakat skolastik ya? Seperti di seleksi CPNS itu ada ya, itu setiap tahunnya ada tes bakat skolastik ya. Apa itu tes bakat skolastik? Ya, tes bakat skolastik adalah tes yang berhubungan dengan kemampuan verbal ya, kuantitatif, dan penalaran. Kalau di CPNS ini semuanya diujikan ya, yang berkaitan dengan verbal, kuantitatif, dan penalaran. Namun untuk seleksi P3K ya, tes bakat skolastik itu hanya yang berhubungan dengan kemampuan penalaran ya. Nah, penalaran di sini ada penalaran logis dan penalaran analitis. Jadi yang kemampuan verbal sama kuantitatifnya
kemungkinan besar tidak diujikan dalam seleksi P3K tahun ini ya. Nah, kemudian berkaitan dengan kisi-kisi ya, kisi-kisi tes seleksi P3K ya. Untuk kompetensi manajerial itu ada beberapa sub item ya yang menjadi bahan untuk seleksi ya, tes P3K ya. Yaitu yang pertama yang berkaitan dengan integritas ya, integritas kita pribadi. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kerjasama ya, bagaimana kita bekerja sama. Kemudian komunikasi ya, tentang komunikasi kita bagaimana. Kemudian ada orientasi pada hasil ya. Kemudian yang kelima ada pelayanan publik ya. Kemudian yang keenam ada pengembangan diri dan orang lain. Yang ketujuh ada pengelolaan perubahan. Dan yang ke-8 ada pengambilan keputusan. Nah, untuk kompetensi teknis ini ada 8 ya kisi-kisinya yang perlu Bapak Ibu teman-teman semua ketahui dan tentunya dipelajari untuk menghadapi seleksi tes P3K 2021. Kemudian untuk yang kompetensi teknis. Nah, kompetensi teknis ini seperti yang saya katakan tadi adalah kompetensi yang berkaitan dengan bidang kita masing-masing. Nah, karena di sini adalah guru, maka tentunya berkaitan dengan guru ya. Apa saja? Yang pertama tentunya pedagogik. Yang berkaitan dengan guru yaitu pedagogik, pengetahuan pedagogik. Kemudian ada pengetahuan yang berhubungan dengan profesionalisme atau profesional. Nah, jadi dua sub materi ini yang menjadi kisi-kisi untuk kompetensi teknis ya, khususnya guru ya, formasi guru seleksi P3K 2021. Kemudian untuk kompetensi sosiokultural ya, kompetensi sosiokultural itu hanya ada satu, yaitu yang berkaitan dengan perekat bangsa ya, bagaimana kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ini adalah menjadi materi dan kisi-kisi untuk seleksi P3K kompetensi sosiokultural. Kemudian yang terakhir ya, yang keempat itu tes bakat skolastik yang berkaitan dengan penalaran. Ada dua tadi ya, yaitu penalaran logis dan penalaran analitis. Kemudian yang selanjutnya kita lihat ya tentang materi seleksi P3K. Nah, di sini ada tabel ya, di mana ada jenis kompetensinya, kemudian ada jumlah butir soalnya, kemudian ada batas waktu mengerjakan soalnya serta bobot nilainya. Tadi dikatakan ada beberapa kompetensi. Yang pertama ada kompetensi teknis. Itu jumlah soalnya 50 soal ya. Waktu mengerjakan 60 menit. Kemudian ada tes bakat skolastik, butir soalnya atau jumlah soalnya ada 40, waktunya juga 60 menit ya. Nah, jadi dua kompetensi atau tes ini bobotnya besar ya, 60%. Jadi 60% bobotnya. Kemudian kompetensi manajerial itu ada 30 soal, waktunya 25 menit. Kemudian kompetensi sosiokultural itu ada 20 soal, waktunya 15 menit. Plus ada pertanyaan wawancara. Jadi yang ketiga, yang terakhir itu adalah wawancara ya. Bentuknya tertulis, saya katakan tadi ada 10 soal, waktunya 10 menit ya. Nah, jadi dari ketiga kompetensi ini ya, dua ya, kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural plus pertanyaan wawancara, ini jumlah bobotnya ya, bobotnya ada 40%. Jadi melengkapi yang kompetensi teknis dan skolastik tadi 60% menjadi 100%. Sehingga total jumlah soal dari kompetensi teknis sampai dengan wawancara itu 150 soal dengan total waktu 170 menit ya. Nah, itulah materi seleksi P3K 2021 ya.
Mudah-mudahan kita semua bisa mempersiapkan diri sedini mungkin untuk menghadapi seleksi kompetensi bidangnya masing-masing, terutama ya untuk P3K 2021. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan di video selanjutnya kita akan mencoba untuk membahas ya soal-soal yang berkaitan dengan seleksi P3K, terutama yang berkaitan dengan kompetensi teknis, karena ini yang paling penting ya, yang paling banyak soalnya dan bobotnya juga besar. Oleh karena itu jangan lupa Bapak Ibu, sekali lagi teman-teman, di subscribe ya, di subscribe channel ini, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya untuk berlangganan gratis, sekali lagi gratis, agar teman-teman Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi dan pembahasan-pembahasan lebih lanjut dari kami. Itu saja, saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.